Teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan sebuah soal Excel yang saya dapat dari internet. Soal ini bisa disimak, nanti bisa buat bekal sebelum kita tes masuk kerja ya. Apabila nanti ada kesalahan dalam pengerjaan, bisa beri saran dan masukan di kolom komentar. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, soalnya ada di tabel dengan kolom kuning ini ya. Kemudian untuk ketentuan soal ada di bawahnya. Langsung saja kita ikuti dari nomor 1. Angkatan diambil dari dua karakter. Ini angkatan diambil dari dua karakter di tengah. Nomor pokok mahasiswa karakter ketiga dan keempat menggunakan fungsi MIT. Nah, di sini angkatan sudah ditulis ya, tapi kita butuh perlu menulis ulang dengan rumusnya, dengan ketentuan tadi, yaitu mengambil karakter ketiga dan keempat. Kita coba saja menulis di samping sini dulu ya, untuk menentukan benar atau salahnya. Kita gunakan rumus MIT, yaitu untuk membaca sebagian karakter. Rumus di Excel tidak perlu bingung-bingung, karena ketika kita sudah menulis sudah ada instruksi di bawahnya, strukturnya seperti ini. Pertama teks, langsung saja ke sini. Kemudian tadi diminta karakter ketiga dan keempat. Nah, start number ini number keberapa? Ketiga. Kemudian dan keempat, berarti dua karakter saja, seperti ini. Ini sudah ketemu ya. Ada 15, 14, 13. Nah, ini sama dengan ini. Ini sudah persis karena mengambil karakter ketiga. Karakter pertama H, kedua K, ketiga yaitu 1 dan 5. Kemudian yang bawah ini 1 dan 4, karakter ketiga dan keempatnya. Misalnya ini SP 14, berarti karakter angkatan itu yang di ini 14. Ini sudah sesuai rumusnya. Langsung saja rumus ini kita pindah ke sini, tempel, jadi tidak perlu diketik manual ya. Ini tadi yang tadi delete saja, dan kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah sesuai menggunakan rumus. Kemudian untuk nomor 2, jurusan diambil dari tabel bantu dengan fungsi VLOOKUP. Jurusan berarti di kolom F ini ya, dengan ketentuan dua karakter dari kiri. Nomor pokok mahasiswa berarti ini dua karakter, berarti yang dari kiri HK, TS, HK, EK, TA. Nah, ngambilnya di sini. Tadi diminta untuk menggunakan VLOOKUP. Pertama kita coba mengambil karakter sebelah kiri tadi ya. Karakter kiri itu berarti menggunakan left, kemudian left, ini ada teks. Berapa karakter dari kiri? 2. Kita enter. Sudah muncul HK sampai ke bawah. Ini kita mengambil karakternya sudah berhasil. Tapi kita diminta jurusan ini ditulis sesuai ini. Nah, berarti kita harus mengcompare dengan data tabel bantu ini. Tabel bantu itu depannya kita tulis VLOOKUP ya, VLOOKUP, karena kita mau mengambil dari tabel yang lain. VLOOKUP itu strukturnya ada lookup value, kuncinya tadi ini HKTS yang sudah kita ambil dua karakter dari kiri. Kemudian ada tabel array. Tabel array berarti kita ngambil ini, bisa ke sini atau sini, gak apa-apa, misal full sini ya, kita blok. Kemudian kita kunci Fn F4 biar tidak geser. Karakter keberapa yang mau kita ambil jurusan ini? Bukan karakter, maksudnya kolom index numbers ya. Berarti kalau kolom 1 ini, kolom 2 ini, kolom 3. Karena kita diminta untuk menampilkan jurusan, berarti itu kolom 2. Dan kemudian kita pilih false. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah sesuai. Jurusannya hukum, teknik sipil. Nah, sudah sesuai ini. Misal ini ya, TS, teknik sipil, karena sudah sesuai di sini. Nah, ini pasti benar lah. Sudah benar. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3 yaitu kampus cabang, jumlah SKS dan uang kuliah menggunakan fungsi if dengan kriteria berikut. Kriterianya ini, kita ke kampus cabang dulu ya. Kampus cabang itu jika karakter kelima NPM, karakter terakhir ya, berarti karakter kelima ini itu 1, 2, 3. Ini ada ketentuannya Bekasi, Depok, dan Bogor. Langsung saja kita ke kampus cabang. Berarti ke kampus cabang kita ngerjakan ini dulu ya, kita tandai. Ketentuannya dari karakter terakhir kelima. Pertama kita ngambil karakter terakhir. Karakter kelima itu sendiri bisa kita menggunakan mid atau rect ya, karena sebenarnya ini di sebelah kanan. Mid saja ya. Karakter kelima dan satu karakter yang diambil. Nah, itu sudah kita ambil. Nah, ini sama.
Sebenarnya rumus yang sama bisa kita ambil, yaitu rumus right ya, berarti ngambil dari kanan satu karakter. Ini juga rumus yang sama. Nah, ini rumus yang sama seperti itu. Kita pakai mid saja ya, karena ketentuan soal karakter kelima, berarti kita mengambil karakter kelima menggunakan rumus mid ini, mengambil sebagian karakter. Dari ini kita menggunakan if ya. Jika 1 maka cabangnya Bekasi, jika 2 ini saya lebarkan, jika 2 Depok, saya blok dulu biar kelihatan. Bekasi ini Depok dan Bogor. Langsung saja kita tulis if jika dari karakter kelima itu sama dengan 1, maka Bekasi, ketentuannya Bekasi. Jika dari karakter kelima tadi itu sama dengan 2, maka 2 itu kita kecilkan saja tampilannya, Depok, maka ini Depok. Jika dari karakter kelima tadi itu sama dengan 3, maka tadi ketentuannya Bogor. Ini false karena rumus mid ini biasanya tidak terdetek sebagai angka. Jadi sebenarnya angka yang karakter yang kita ambil ini tidak dianggap sebagai angka. Untuk mengubah ini dianggap sebagai angka, jadi setiap pengambilan itu depannya sebelum mid kita kasih rumus value seperti ini, kita tutup di sini. Sama ini juga sama value, biar dianggap sebagai angka ya, ada bukan sebatas teks, karena biasanya kalau rumus dari mid itu dianggapnya sebagai teks. Kita coba enter, ini ada A nya. Nah, ini sudah benar. Jadi seperti ini. Jika value dari karakter kelima itu 1, Bekasi. Jika karakter kelima, value karakter kelima itu 2, maka Depok. Jika ketiga maka Bogor, dan seterusnya. Ini sudah benar. Kemudian kita ke ini, jumlah SKS menggunakan if ya. Jumlah SKS itu di kolom ini, kita lihat ketentuannya. Jika 2 sampai 2,5 sama dengan 20, jika 2,5 sampai 3 itu 22, dan ini 24. Kita lihat ya, ini perlu diubah apa tidak. Ini harusnya, ini settingan di Excel saya untuk koma itu ribuan, jadi saya ubah komanya menjadi titik. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian ketentuannya tadi, jika if ini jumlahnya kurang dari 2,5, kurang dari 2,5, maka tadi diminta 20 ya, 20. Jika ini kurang dari 3, 2,5 sampai 3 berarti kurang dari 3 gitu aja ya, kurang dari 3 maka 22. Jika lebih dari sama dengan 3 ya, harusnya ini lebih dari yang terakhir, ketentuan terakhir lebih dari sama dengan 3 ke atas, maka 24. Coba kita enter. Nah, ini sudah benar. Ini ada yang 2,8 berarti 22, yang lain itu ya jelas 24 lah, karena sesuai ketentuan ini. Rumusnya saya ulangi lagi, bacanya seperti ini. Jika IPK kurang dari 2,5 maka 20, jika kurang dari 3 maka 22, jika lebih dari sama dengan 3 ke atas maka 24. Sudah sesuai dengan ini.
Nah, dan hasilnya untuk menampilkan jumlah SKS sudah. Kemudian uang kuliah itu juga kita disuruh menggunakan rumus if. Uang kuliah untuk angkatan 13, 14, 15 sesuai ini 5 juta, 6 juta, dan 7 juta. Angka 13 itu sendiri bisa diambil dari angkatan ini. Kita langsung ambil saja. If sama dengan jika angkatan itu sama dengan 13, maka berapa tadi? 5 juta. Kemudian jika angkatan sama dengan 14, maka 6 juta. Dan yang terakhir, jika angkatan ini sama dengan 15, maka 7 juta. Ini false karena angkatan ini kembali seperti tadi. Hasil dari pengambilan karakter di tengah ini dengan rumus Smith tidak dianggap sebagai angka. Kita nggak apa-apa, misal tarik dulu, jangan takut salah rumus ini. Tapi kalau kita sudah mengubah angka angkatan ini menjadi sebuah angka, bukan lagi karakter teks saja, dengan menambahkan value, nanti rumus sudah akan benar. Kita enter. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah jadi ya. Kemudian dan yang terakhir adalah biaya seluruhnya. Biaya seluruhnya adalah jumlah SKS dikalikan biaya per SKS dan ditambah uang kuliah. Biaya per SKS ini ada ini. Ini berarti kita harus mengetahui biaya per SKS. Untuk ekonomi atau ini berarti kita ambil ini saja. Kita sama ya untuk mengetahui biaya per SKS. Tapi karena tadi ini ngambil jurusan, berarti kolom kedua ini mintanya biaya per SKS, berarti kita disuruh ngambil ke kolom ketiga. Misal kita tarik, nah ini biaya per SKS sudah ketahuan. Nah ini adalah biaya per SKS. Tapi ketentuan dari nomor 4 itu adalah biaya seluruhnya itu adalah jumlah SKS dikalikan dengan biaya per SKS. Berarti dari ini itu dikali dengan jumlah SKS. Jumlah SKS itu ini. Kemudian tadi ditambah sama uang kuliah. Berarti ini ya. Totalnya ini. SKS-nya berapa? Dari tabel bantu ini dikalikan dari jumlah ininya apa namanya? Dari jumlah SKS-nya 24 dan seterusnya, dan ditambah uang kuliah. Mungkin sekian cara mengerjakan soal seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.